karena kita memanfaatkan waktu yang ada, yang sudah diberikan dia, yang sudah memberikan wadah untuk kita semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya pula kita dapat berkumpul di Zoom kali ini, dan juga salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada sore hari ini, Zoom kali ini kita akan melanjutkan di minggu kedua dan series keempat ini kegiatan Future Leader Development. Eh, Minggu kedua series keempat ini tentang impactful communication for building trust, di mana komunikasi yang berdampak untuk membangun kepercayaan nih teman-teman. Di mana sesi ini kita bakal kupas tuntas cara berkomunikasi yang efektif, membangun kepercayaan, eh, dan jadi pemimpin yang lebih berpengaruh nanti ke depannya. Tentu aja bersama dengan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Kak Irma Ningsih, SPD. Halo Kak Irma. Halo, Mutia. Oke, Kak Irma. Kak Irma ini sedikit ya, Kak Irma ini seorang duta baca Tanah Bumbu tahun 2023. Beliau juga merupakan ketua pejuang literasi Tanah Bumbu. Ya, beliau merupakan seorang pemimpin nih teman-teman. Cocok banget buat tema kita pada hari ini. Dan juga beliau juga seorang guru matematika di SMAN 1 Simpang 4. Wah, luar biasa nih ya. Banyak sekali mungkin pengalaman-pengalaman yang akan dibagikan, dan juga tentunya materi pada hari ini yang pastinya sangat berguna ke depannya untuk teman-teman yang ada di sini pasti pengen cari ilmu nih dari narasumber-narasumber yang hebat yang pastinya sudah berpengalaman dalam bidangnya nih. Dan pastinya ada tips-tips dan cara-cara untuk bisa yang tadinya komunikasi yang berdampak untuk membangun kepercayaan teman-temannya nanti di depan bagaimana. Pasti akan menemui banyak sekali hal-hal ketika kalian ingin belajar ataupun memulai sesuatu. Nah, mungkin teman-teman udah on cam semua? Oke, udah banyak ya. Udah makin banyak, udah on cam. Kita harapkan bisa on cam karena agar lebih komunikasinya bisa nih. Kak Irma mungkin mau lihat-lihat teman-teman, wajah-wajahnya yang percaya diri loh. Pastinya harus percaya diri terlebih dahulu sebelum memulai sesuatu. Oke, makanya kita harus on cam ya, biar nggak masalah muka cantik dan gantengnya bisa kelihatan. Kita komunikasi di sini bersama dengan narasumber kita. Mungkin langsung aja ya, biar materinya tersampaikan, waktunya lebih enak ya untuk nanti tanya jawab dan lainnya. Mungkin langsung aja saya serahkan kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Irma Ningsih. Kepada Kak Irma, disilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Mutia. Suara Ulun kedengaran? Ini terdengar, Kak? Oke. Em, Minta tolong operator untuk menampilkan PPT-nya. Pretestnya sudah ya Kak Mutia ya? Oh iya, pretest untuk teman-teman boleh sambil nanti ya untuk pretestnya, post-testnya untuk bisa diisi. Mungkin berhubungan juga dengan materi pada hari ini. Mungkin boleh nanti di-share di grup teman-teman sambil dibuka ya. Dan juga absensinya. Oke, nanti teman-teman silahkan sambil mengerjakan pretest yang sudah disiapkan oleh panitia. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini bertemu kembali ya. Setelah kemarin juga sudah bertemu kita membahas tentang personal branding, dan alhamdulillah hari ini juga dikasih kesempatan untuk sharing kepada teman-teman berkaitan dengan
komunikasi yang berpengaruh dan membangun kepercayaan. Bersama saya, Irma Ningsih. Nah, boleh di next, Kak? Jadi kalau membahas tentang komunikasi, teman-teman saya yakin dan percaya semua teman-teman di sini pasti bisa namanya berkomunikasi, kemudian sering melakukan komunikasi. Tapi pasti ada juga yang merasakan walaupun sudah berkomunikasi panjang kali lebar, masih merasa kesulitan berkomunikasi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau nanya-nanya nih, mumpun hari ini banyak yang on cam ya dengan teman-teman dulu. Ada nggak sih yang masih merasa kesulitan dalam berkomunikasi? Boleh, saya mau nanya dulu dari siapa ini? Hmm, Nia Ramadhani, boleh? Nia Ramadhani, boleh mikrofonnya? Halo Nia. Oh, Aku mau nanya Nia. Nia saat ini masih merasakan kesulitan berkomunikasi atau selama ini komunikasinya aman-aman saja? ya kadang aman, apa, kadang lancar ya, kadang susah berkomunikasi. Oke, boleh tahu nggak sih kenapa eh, kadang merasa susah untuk berkomunikasi? Kayak sulit aja untuk berkomunikasi tuh kayak kurang percaya diri aja gitu. Oke, sip. Thank you nih ya. Oh, Oke, aku ada mau, ini ada Najwa. Hai Najwa. Oke. Najwa, sama nih pertanyaannya. Aku mau tahu dulu. Najwa masih pernah nggak sih merasa kesulitan dalam berkomunikasi? Pernah, Kak. Kira-kira kenapa tuh? Jujur Gara-gara, kalau pribadi ulun, Kak, sebenarnya kalau misalnya kayak komunikasi di depan kelas itu lancar. Tapi kalau misalnya kadang berkomunikasi sama orang baru itu masih canggung, Kak. Soalnya orangnya ulun suka canggung gitu kalau sama orang baru. Gitu sih, Kak. oke, sip. Thank you nih Najwa. Oke, aku mau dengar lagi dari teman-teman yang lain. Hmm, siapa ya? Ada Intan. Hai Intan. Boleh nggak sih sharing, Intan? Pernah nggak juga ngerasain nih kesulitan namanya berkomunikasi? Pernah, Kenapa tuh sulit berkomunikasi kira-kira? ya susah aja gitu berkomunikasi sama orang yang baru dikenal. Hmm, ada lagi? Itu aja? Oke, satu lagi deh. Mau cowok. Ada siapa ini? Fadil. Halo Fadil. Fadil, pernah ngerasain nggak sih selama ini kesulitan dalam berkomunikasi? Fadil, suaramu tidak ada. Belum ada, Dil. Oke, sambil nunggu Fadil, aku mau nanya dulu ke Ahmad. Ahmad ya ini ya, pakai kopiah putih nih. Boleh tahu nggak sih, pernah nggak sih merasa kesulitan dalam berkomunikasi? Ayo Ahmad. Ya, terkadang apa ya, enak untuk bicara, terkadang ya susah. Soalnya kan karena apa? Malu itu, Kak. Oke, Faktor utama malu. kurang percaya diri juga berarti ya. Iya. Oke, Fadil, gimana Dil? Sudah maukah mikrofonmu? Fadil malu, Bu, Fadil.
Hari ini nggak boleh ada yang malu-malu, karena kita akan cek satu persatu nanti ya. Saya mau dengar suara-suaranya dari peserta yang ikut kegiatan ini ya. Fadil, mikrofonmu sudah mau? Oke deh, next untuk Fadil. Oke, kalau kita membahas tentang komunikasi ya, walaupun kita setiap hari sering berkomunikasi dengan keluarga, kemudian dengan teman-teman, kemudian juga dengan masyarakat yang mungkin baru kita temui. Itu bisa kita berkomunikasi, tapi pasti tadi seperti yang teman-teman sampaikan bahwa ada kendala-kendalanya seperti kurang percaya diri, kemudian canggung, malu-malu. Nah, nanti akan kita bahas ya. Karena sebenarnya komunikasi itu dibilang mudah, mudah, tapi pasti ada juga tantangan-tantangan tersendirinya kalau kita memang kuncinya kalau misalkan tadi kurang percaya diri. Nah, teman-teman, kita perlu pahami bahwa komunikasi itu harus jujur, kemudian transparan dan juga persuasif. Kenapa? Karena itu nanti akan membangun namanya kepercayaan. Boleh di next, Kakak Operator? Nah, di sini saya tuliskan bahwa ternyata teman-teman pahami bahwa hal terpenting dalam komunikasi itu adalah mendengar apa yang tidak dikatakan. Jadi teman-teman, karena hari ini berkaitan dengan komunikasi yang membangun kepercayaan, ya, makanya saya tuliskan tentang ini, mendengar apa yang tidak didengarkan. Jadi bahwa quotes ini yang disampaikan oleh Peter itu mengingatkan kita bahwa mendengar bukan soal menangkap suara, tetapi juga bagaimana kita memahami ekspresi. Jadi perlu lagi dipahami teman-teman bahwa ada makna komunikasi yang harus kita ketahui bersama bahwa komunikasi itu bukan hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga kita menangkap makna yang tersembunyi, baik dari kata-kata yang dilontarkan orang lain, ataupun dari gestur tubuh, ekspresi, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi itu nggak sebatas kata-kata yang diungkapkan, tapi dari biasanya kalau teman-teman punya teman akrab itu, saling memandang aja sudah terjalin komunikasi. Saling lihat-lihatan, sudah ada komunikasi. Atau yang simpelnya deh, ketika ulangan nih, mungkin di sini nggak ada ya. Karena saya sebagai seorang guru, saya sering lihat tuh ketika ulangan di sekolah, kan dilarang mencontek tuh. Nah, biasanya tuh ada komunikasi-komunikasi, tidak ada suara sama sekali, tapi dengan pandangan mata, dengan gerakan tangan, mereka akan saling paham apa komunikasinya terjalin. Nah, itu sebenarnya yang kita pahami ternyata memang komunikasi tidak sebatas kata-kata yang dilontarkan melalui mulut kita. Boleh di next, Kak? Nah, karena hari ini dan saya lihat pesertanya rata-rata adalah generasi muda ya, anak-anak muda maksudnya. Perlu kita pahami bahwa komunikasi yang berpengaruh itu berbeda ya. Beda umur, beda juga biasanya cara komunikasinya. Nah, kalau anak-anak generasi muda Gen Z itu 90% mereka lebih memilih komunikasi digital ya dibandingkan komunikasi melalui tatap muka ya. Sedangkan 60% Gen Z itu merasa lebih nyaman mengungkapkan perasaan melalui pesan teks daripada berbicara langsung ya. Jadi kalau teman-teman juga sadari bahwa kita lebih enak mengungkapkan apa-apa kata-kata itu melalui chat, apalagi misalkan menggunakan WhatsApp. Kita lebih mudah mengungkapkan isi hati kita, mengungkapkan pendapat kita dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mungkin pertama adalah kita tidak bertatap muka secara langsung. Kemudian lebih bisa kita mengatur, oh ini salah nih, oh ini tadi kata-katanya gimana. Kita bisa mengatur jika kita menggunakan media sosial. Dan itu yang lebih banyak digunakan oleh Gen Z. Boleh di next, Kak? Nah, tadi ketika saya tanya di awal, saya canggung Kak, saya kurang percaya diri Kak dalam berkomunikasi dan lain sebagainya. Sebenarnya ada namanya teknik komunikasi itu yang bisa dipahami. Karena beberapa orang juga mengatakan bahwa ketika mereka berkomunikasi, saya tuh sering terbelit-belit Kak, bingung. Kadang sudah diomongin, terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Jadi kurang tahu untuk tata
strukturnya dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi yang kita sehari-hari itu ketika kita dengan teman-teman kita itu mungkin secara spontan aja, tetapi ketika teman-teman pahami lagi tentang ilmu komunikasi dan mungkin teman-teman di sini juga sudah mengetahui ada beberapa teknik komunikasi yang ketika kita sampaikan orang itu lebih mudah memahaminya. Yang pertama yang paling atas di sini dari informasi yang paling penting. Kemudian dari rincian informasinya baru informasi lainnya. Jadi terstruktur tuh teman-teman. Kita nggak asal ngomong ya, semuanya disampaikan secara struktur. Nah, ini sangat juga berkaitan dengan namanya personal branding kita kemarin. Kalau teman-teman sudah bangun personal branding misalkan melalui media sosial, lebih mantap lagi kalau teman-teman sudah bisa juga membangun komunikasinya baik secara di media sosial ataupun secara langsung. Jadi contohnya aja teman-teman, ketika teman-teman dikasih kesempatan untuk berbicara, ya teman-teman sudah tahu struktur apa sih yang harus aku ungkapkan nih supaya tidak terbelit-belit, maka yang pertama diingat, paling penting apa tuh? Informasi yang paling penting disebutkan dulu. Misalkan kalian ini deh, tipe contohnya berkaitan ini. Kalian dikasih kesempatan untuk membahas tentang buah-buahan. Maka teman-teman pertama sebutkan dulu buah-buahan apa yang teman-teman mau ungkapkan. Contoh, kesempatan kali ini saya mau menyampaikan tentang buah-buahan. Ada mangga, kemudian apel, dan anggur. Nah, disebutkan dulu secara rinci apa-apa yang akan kalian sampaikan. Apa tujuannya informasi itu disampaikan lebih awal supaya teman-teman tidak mudah lupa, ya. Jadi dan audiens pun yang mendengarkan juga tahu nanti yang dibahas seperti apa. Kemudian yang kedua, ada namanya rincian informasi. Rincian informasi ini berkaitan dengan apa yang tadi teman-teman sebutkan. Tadi misalkan ada buah mangga, ada buah apel, anggur, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman jabarkan. Misalkan bentuk buah mangga seperti apa, kemudian manfaatnya apa, anggur bagaimana, apel bagaimana, manfaatnya untuk apa sih di kehidupan kita. Nah, itu rincian informasinya. Kemudian, setelah dua itu sudah teman-teman sampaikan, maka selanjutnya adalah menyampaikan informasi lainnya. Ini penting tidak penting, teman-teman. Nah, apa sih informasi lainnya ini bisa berkaitan dengan apa yang misalkan solusi atau misalkan hal-hal yang bisa misalkan makanan-makanan ya yang sudah jadi misalkan mengandung misalkan tadi ada serat-serat dari buah mangga dan lain sebagainya. Jadi semuanya terstruktur dari informasi yang paling penting, kemudian rinciannya sampai dengan informasi lainnya. 3 hal ini aja dulu sih sebenarnya untuk dasar ketika teman-teman merasa canggung, merasa bingung memulai namanya komunikasi. Apalagi ya yang sering saya temui ya berkaitan dengan komunikasi kan public speaking kita yang dilihat ya. Teman-teman misalkan dikasih kesempatan mendadak langsung ditunjuk orang untuk berbicara. Silahkan misalkan siapa misalkan si tadi Padil misalkan. Padil silakan maju ke depan misalkan silakan berpidato tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemuda Bakti Banua dan Pelita. Nah, tanpa persiapan, tapi ketika Padil sudah tahu struktur apa yang harus dia sampaikan, inti poin-poinnya apa dengan yang ada di layar ini, maka saya yakin dan percaya itu akan mudah untuk disampaikan dan akan mengurangi namanya tadi canggung, kemudian kurang percaya diri. Ketika kita tahu teorinya, kita paham teori-teorinya, maka yakin dan percayalah bahwa rasa percaya diri itu akan hilang, ya, bukan hilang 100%, tapi pasti akan mulai percaya dirinya mulai tumbuh seperti itu. Boleh di next, Kak? Nah, komunikasi yang berpengaruh ya, teman-teman di sini nanti ya ini akan berkaitan dengan praktek teman-teman ya. Komunikasi yang berpengaruh itu apa sih ya? Jadi komunikasi yang berpengaruh itu adalah komunikasi yang mampu memberikan dampak signifikan pada audiens ya atau peserta baik dalam bentuk perubahan, pemikiran, perasaan maupun tindakan. Jadi atas apa yang teman-teman sampaikan itu akan memberikan dampak kepada orang lain. Kak, bagaimana jika apa yang saya sampaikan itu belum memberikan dampak? Berarti komunikasi yang teman-teman lakukan itu
bisa dikatakan kurang berpengaruh, tapi bukan gagal ya, karena tidak ada komunikasi yang gagal, tapi kurang berpengaruh. Makanya kita pahami lagi, ada cara-caranya, ada ciri-cirinya, kapan sih komunikasi itu dikatakan berpengaruh, bagaimana caranya. Nah, pertama, teman-teman juga bisa lihat di sini, saya paparkan ciri-ciri dari komunikasi yang berpengaruh itu adalah jelas dan struktur. Jadi maksudnya bagaimana? Pesan yang disampaikan oleh teman-teman ini mudah dipahami dan juga mengikuti alur logis. Kemudian yang kedua adalah emosional dan persuasif. Jadi menggunakan bahasa yang menyentuh emosi dan memotivasi. Jadi teman-teman ketika kita berkomunikasi, kata-kata yang kita lontarkan ketika itu menyentuh emosi kita, emosi pendengar, maka itu biasanya akan lebih mudah berpengaruh terhadap audiens. Dan juga pastinya tentang memotivasi. Jadi teman-teman kalau lihat banyak ya YouTuber ataupun ya para motivator, mereka ngomong itu biasanya pasti nyentuh ke hati kita dan tentunya pasti mereka memberikan motivasi-motivasi. Yang ketiga adalah menggunakan data dan fakta. Nah, kenapa ini berkaitan dan ini berpengaruh ya? Karena memiliki dasar yang kuat sehingga kita lebih meyakinkan. Karena kita pasti akan lebih yakin dan percaya ketika apa yang disampaikan itu ada datanya, supaya kita tidak termakan hoaks. Yang keempat, di sini ada namanya interaktif. Jadi komunikasi ini memberikan ruang bagi peserta atau audiens ataupun orang yang mendengarkan teman-teman untuk merespon atau berpartisipasi. Jadi bukan hanya orang tuh mendengarkan, tetapi bagaimana juga mereka bisa merespon apa yang telah kita sampaikan. Dan yang terakhir itu ada namanya autentik dan kredibel. Ya, ini sangat berpengaruh ya, terutama untuk para pemimpin biasanya mereka harus memiliki ini. Kenapa? Karena dengan disinilah mereka memiliki kepercayaan diri dan reputasi yang baik. Nah, jadi dengan adanya 5 ciri-ciri yang saya sampaikan di sini dan kalian lihat semua di PPT ini, ketika teman-teman sudah memiliki 5 atau minimal 3 deh, teman-teman itu bisa lihat apakah komunikasi teman-teman di sini sudah berpengaruh atau tidak. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi. Boleh di next, Kak? Nah, membahas komunikasi, teman-teman sebenarnya juga bisa perhatikan ya, ada namanya teknik komunikasi ya. Ini teknik komunikasi inspiratif dan juga storytelling. Jadi komunikasi yang inspiratif itu bagaimana sih ya? Jadi cara berbicara, menyampaikan pesan dan yang mampu memotivasi, kemudian membangkitkan emosi dan juga tentunya adalah memberikan dampak yang positif kepada audiens. Nah, pertama, saya sampaikan di sini adalah gunakanlah storytelling atau bercerita. Kenapa dalam komunikasi, yang pertama teknik komunikasi itu adalah storytelling, karena cerita itu teman-teman lebih mudah diingat dan lebih menyentuh emosi dibandingkan fakta dan data saja. Jadi teknik komunikasi ketika teman-teman ini sudah punya data, punya fakta, tapi diberikan lagi ada storytelling-nya, ada cerita di balik fakta dan data itu, maka itu akan mendukung kemampuan komunikasi teman-teman dan tentunya ini akan berpengaruh dan membangun sebuah kepercayaan. Nah, teknik storytelling, mungkin teman-teman bisa sambil dengerin. Jadi, teknik storytelling tuh nggak sekedar kita cerita biasa, tapi dia ya supaya itu baik ya, ada beberapa hal yang perlu kita libatkan. Yang pertama, itu adalah melibatkan tokoh-tokoh yang cenderung terhubung dengan cerita yang memiliki karakter yang mirip dengan mereka. Jadi contohnya ketika mereka ingin menceritakan tentang suatu topik A, maka mereka bangunnya dengan data, faktanya dan juga mengaitkan dengan satu karakter, satu tokoh ya, supaya itu lebih mudah dipahami oleh audiens. Kemudian juga bisa dengan melibatkan cerita yang mengandung konflik atau rintangan sehingga dapat menginspirasi audiens. Dan yang terakhir tentunya dari teknik storytelling ini itu adalah akhirnya kita berharap ingin memberikan pelajaran. Jadi setiap cerita
itu harus memiliki kesimpulan yang memberikan makna dan motivasi. Jadi tidak sekedar cerita-cerita gosip-gosip belaka, tapi perlunya tadi kekuatannya melalui fakta, data, dan kesimpulan dan motivasi dari hasil storytelling yang kita sampaikan. Nah, teman-teman lagi bisa kita lihat yang kedua di sini adalah gunakan bahasa yang sederhana dan yang kuat ya. Jadi kita paham bahwa ketika kita berada di Indonesia tentunya ya, simpel deh di tanah bumbu. Di tanah bumbu banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan orang. Ya, ada yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Banjar, kemudian juga ada menggunakan bahasa Bugis atau bahasa daerah lainnya. Nah, ketika kalian berada di satu tempat seperti itu, maka gunakanlah bahasa nasional, paling mudah bahasa Indonesia. Supaya apa? Bahasa itu lebih mudah dipahami orang dan juga bahasanya sederhana. Ada juga yang pernah bilang, Kak, kita perlu nggak sih pakai bahasa-bahasa tinggi ya? Misalkan contohnya ketika kalian mendengar nih, pernah mendengar, mungkin ada yang mahasiswa mendengar bahasa yang digunakan para dosen. Nah, kalian mau terapkan itu, bahasa itu ke masyarakat atau misalkan ke anak kecil, maka itu tidak bisa diterima mereka. Karena apa? Bahasa yang digunakan terlalu tinggi. Jadi, perhatikan siapa sih audiens kalian ya. Audiensnya anak-anak kah? Atau sepantaran dengan kalian kah? Atau lebih tinggi daripada kalian? Maka perlu diperhatikan siapa audiensnya dengan menggunakan tata bahasanya. Kemudian juga ya, gunakan bahasa yang sederhana dan kuat ini, kata-kata yang sederhana tetapi bermakna. Itu tentunya teman-teman lebih mudah dipahami dan juga mudah diingat. Nah, contoh, kalau kalian mendengarkan ini, daripada kita mengatakan jangan takut gagal. Nah, lebih baik kita mengatakan setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Nah, itu tentunya singkat ya. Mereka sederhana tapi tentunya akan diingat oleh si pendengar. Ingat tadi kalau misalkan saya bilang jangan takut gagal, itu kan sudah umum dan kurang memotivasi kita. Tapi kalau misalkan saya bilang setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Itu pastinya bukan sekedar penguat tetapi memotivasi kita, oh iya, kegagalan adalah langkah untuk menuju kesuksesan. Nah, teman-teman lihat lagi yang ketiga. Di sini ada tunjukkan antusiasme dan keyakinan. Jadi teman-teman, karena berkaitan dengan komunikasi yang inspiratif dan juga berpengaruh ya. Di sini komunikasi yang inspiratif datang dari kepercayaan diri, dari energi yang positif. Caranya bagaimana? Nah, pertama adalah gunakan nada suara yang penuh semangat dan variatif. Ini lebih mudah teman-teman dengar kalau kita bertatap muka secara langsung ya. Kalau menggunakan Zoom seperti ini, kita bertemunya secara online, maka tergantung dengan handphonenya masing-masing, apakah dengan volumenya yang bagaimana. Kemudian tergantung jaringan. Nah, kalau bertemu secara langsung, teman-teman tuh lebih enak tuh mendengar. Oh, ini orang nada suaranya gimana sih? Lemah lembut kah? Atau dia seperti orang bangun tidur kah? Atau penuh semangat kah? Atau yang bagaimana? Dan nada suara teman-teman, kalau teman-teman memahami, mempelajari namanya ilmu public speaking, kita tuh punya nada seperti penyanyi juga, dari rendah, kemudian sedang, sampai tinggi. Dan semuanya tuh nggak bisa datar, semuanya nada rendah, nada tinggi, nggak bisa. Ada kadang kita memang menggunakan, oh iya, nadanya rendah, kemudian nadanya tinggi. Kapan menggunakan nada tinggi? Misalkan dengan penekanan-penekanan yang memang harus ditekankan dan dipahami oleh orang lain. Kemudian juga tentunya bukan hanya dari segi nada, teman-teman dari segi ekspresi ya. Bagaimana ekspresi teman-teman ketika berkomunikasi? Apakah datar saja? Apakah teman-teman sambil tersenyum? Ataukah mukanya seperti orang mau marah-marah? Itu akan mempengaruhi komunikasi antara kita dengan yang lain. Nah, makanya tadi kenapa kamu Tia meminta teman-teman untuk on cam ya, gunanya untuk melihat teman-teman di sini ekspresinya bagaimana ketika nanti diajak bicara. Kalau teman-teman off cam ya, kemudian kita komunikasi, saya dengar suaranya aja, bisa sebenarnya saya melihat memahami ekspresi kalian. Tetapi
untuk teman-teman yang lain sulit untuk melihat ekspresinya. Makanya kenapa diharapkan di setiap kegiatan yang diadakan ini teman-teman on cam gitu ya, supaya yang lain juga melihat wajahnya, kemudian melihat apakah sedang memperhatikan atau sedang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke. Boleh di next, Kak? Nah, selanjutnya, teknik komunikasi ini kalau dibahas teman-teman nggak cukup 1 hari. Dan juga teman-teman pahami lagi, komunikasi berkaitan juga ya dengan namanya public speaking ya. Ilmu ini tuh mahal teman-teman. Jadi kalau boleh cerita sebelum saya bahas ke sini, saya di akhir 2024 kemarin ya, itu pernah mengikuti pelatihan ya, supaya dapat tadi gelar namanya CPS, Certificate Public Speaking. Itu bukan hal yang mudah, kemudian bukan hal yang murah. Jadi ketika teman-teman dari adanya Pemuda Bakti Banua yang berkolaborasi dengan Pelita, dapat ilmu yang luar biasa ini, teman-teman harusnya bersyukur dan harus memang dicatat ya, karena semua pematerinya keren. Nah, kembali ke cerita. Jadi di akhir Desember kemarin 2024, saya ikut pelatihan public speaking itu, bayarannya yang saya kaget, ternyata belajar komunikasi itu semahal itu ya. Kalau saya mikirnya, 1 juta, 2 juta, tidak ternyata teman-teman. Jadi belajar public speaking yang saya waktu itu sekitar 5 juta, menghabiskan 5 juta dalam waktu 2 hari. Mahal nggak ya? Pasti mahal itu teman-teman. Nah, makanya teman-teman, jadi kalau memang untuk kita belajar public speaking, komunikasi langsung ke ahlinya, itu sangat-sangat mahal. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan kayak gini, kemudian nanti misalkan ada komunitas lain yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini, teman-teman harus ikuti. Karena apa? Ilmu komunikasi jika kita seperti biasa aja tidak kita kembangkan, maka itu akan sulit teman-teman. Karena persaingan saat ini bukan hanya dari segi keterampilan yang biasa ya, tetapi juga keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, kita lihat di sini yang selanjutnya ada fokus pada solusi dan harapan. Jadi tadi komunikasi itu tidak sekedar berbicara ya, dia tidak hanya menyampaikan masalahnya, tetapi bagaimana si komunikatornya, kita seorang pembicara itu juga selalu menawarkan solusi dan harapan. Contoh deh, jika kita membicarakan tentang tantangan hidup. Nah, makanya kalau memberikan cerita tentang tantangan hidup, maka kita juga harus menyertakan strategi atau mindset untuk mengatasinya. Jadi bukan sekedar masalah, tapi juga ada solusinya. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada berkaitan dengan ajukan pertanyaan yang menggugah pikiran. Jadi pertanyaan dapat membuat audiens itu lebih terlibat dan berpikir lebih dalam, berpikir lebih kritis ya. Nah, jika Anda misalkan jika Anda tahu tidak bisa gagal, maka apa yang Anda lakukan? Atau contoh yang tadi yang di depan saya tanyakan, pernah nggak teman-teman itu merasakan kesulitan berkomunikasi? Nah, hal-hal itu teman-teman, ketika teman-teman terapkan dalam namanya komunikasi nih, misalkan next teman-teman dikasih kesempatan untuk presentasi atau maju di hadapan orang lain, usahakan teman-teman harus ada namanya komunikasi antara kalian dengan audiens. Nah, keberhasilan dari ilmu komunikasi itu ketika apa yang teman-teman tanyakan, audiens menjawab, itu maka sudah bisa dikatakan berhasil. Ya. Tapi kita nggak bisa langsung 100% komunikasi kita bagus, tapi kita harus melalui proses demi proses. Yang keenam, di sini adalah gunakan kutipan atau prinsip yang kuat. Nah, ini sering digunakan para motivator, kemudian beberapa orang ya, memang menyukai kutipan-kutipan. Biasanya mereka pakai quotes-quotes ya. Jadi kutipan dari tokoh-tokoh inspiratif, atau misalkan kalian dapat quotes-quotes di TikTok atau juga di Google, maka gunakan saja untuk menguatkan atau meyakinkan audiens bahwa kalian itu ingin menyampaikan satu hal tentang topik tertentu, misalkan seperti itu. Nah, letaknya kutipan ini apakah harus di awal, ataukah harus di tengah atau di akhir, itu tergantung
ya, tergantung kapan kalian mau mengeluarkan dan tergantung konteks yang kalian ingin sampaikan. Dan yang terakhir, membahas tentang teknik komunikasi itu adalah berbicara dengan keaslian. Artinya apa, teman-teman? Orang lebih mudah itu terinspirasi oleh seseorang yang berbicara dari hati. Jadi jangan mencoba ketika kalian berkomunikasi itu menjadi orang lain, tapi bagaimana kalian menyampaikan semuanya dengan jujur, dengan tulus, memang dari hati ya. Karena hati ke hati pasti akan lebih kuat nanti emosi yang ada. Boleh di next, Kak? Nah, jadi apa sih kesimpulan dari teknik komunikasi yang tadi? Komunikasi itu bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Jadi dengan storytelling, dengan bahasa yang kuat, antusiasme, dan fokus pada solusi, teman-teman bisa membuat komunikasi yang benar-benar berpengaruh. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat bersama, membangun kepercayaan dalam tim dengan komunikasi yang efektif. Jadi teman-teman, ketika kita komunikasi sehari-hari secara individu, kemudian komunikasi dengan dalam satu tim, itu ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena tentunya bagaimana ketika kita berkomunikasi dalam tim, kita harus bisa membangun namanya kepercayaan. Karena apa? Kepercayaan tuh paling mahal namanya ya. Kepercayaan ini pondasi utama dalam sebuah tim yang solid dan tentunya produktif. Tanpa kepercayaan, ya, komunikasi itu menjadi tidak efektif. Kerjasamanya terganggu dan kinerjanya juga pasti menurun. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa tuh lihat misalkan di komunitas teman-teman atau simpelnya di tempat kerja teman-teman atau di mana di kelas bisa juga. Teman-teman lihat dulu apakah komunikasinya sudah baik ya atau belum. Kalau komunikasinya tidak baik, apakah pertama lihat kepercayaan orang lain. Ketika kepercayaan itu sudah ada terhadap orang lain, terhadap dalam satu tim, maka saya percaya dan yakin juga bahwa tim itu akan solid. Nah, tetapi jika belum terbangun kepercayaan, maka pastinya akan menjadi komunikasi yang tidak efektif. Nah, bagaimana caranya atau strategi apa sih untuk membangun dan memperkuat kepercayaan dalam tim? Teman-teman lihat yang pertama, di sini adalah komunikasi yang terbuka dan transparan. Nah, namanya dalam tim itu kita nggak sendiri, pasti banyak orang yang ada di dalam tim kita. Jadi usahakan komunikasi yang kita lakukan itu terbuka dan transparan. Kemudian yang kedua itu adalah dengarkan secara aktif. Jadi bukan hanya kita berbicara, tetapi bagaimana ketika dalam satu tim, dalam membangun kepercayaan, kita juga harus mau mendengarkan orang lain ya. Jangan hanya mau menyampaikan, jangan hanya mau didengar tetapi tidak mau mendengar ya. Kemudian yang ketiga, konsisten dalam perkataan dan tindakan. Jadi jangan pernah namanya membuat janji tapi tidak bisa ditepati ya. Dan jika ada perubahan, misalkan kalian sudah punya janji nih dalam satu tim kalian, tapi tiba-tiba berubah, maka itu juga harus disampaikan. Perubahan-perubahan apa, kenapa bisa berubah, kenapa janji yang tadi misalkan nggak ditepati dan lain sebagainya. Jadi dikomunikasikan semuanya supaya tidak ada kesalahpahaman. Kemudian yang keempat adalah bangun lingkungan yang mendukung dan juga bangun lingkungan yang mendukung keterbukaan. Jadi kalau dalam tim, usahakan kita semua ciptakan suasana di mana setiap anggota itu merasa nyaman dan juga mereka bisa menyampaikan ide, pendapat, dan ketidaksetujuan mereka. Misalkan dalam satu rapat atau misalkan ada mau kegiatan event-event tertentu, berikan satu kesempatan atau beberapa kesempatan lah kepada teman-teman yang lain untuk mereka juga bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, kita sebagai pendengar harus paham, jangan memotong pembicaraan orang lain, kemudian jangan menyela, jangan mencemooh apa yang mereka sampaikan. Pendapat itu tidak ada yang salah ya, karena setiap orang pasti juga punya pendapat yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, ya, di dalam komunikasi, dalam membangun kepercayaan dengan tim, ya,
akui kesalahan dan tunjukkan kerendahan hati. Nih, dalam tim memang kita nih susah ya, karena bukan 1-2 orang, banyak biasanya kalau dalam tim. Kita punya ego masing-masing. Egonya yang perempuan, cowok juga punya egonya masing-masing. Ketika kita punya ego dan tidak mau mengalah, maka itu akan akan menghancurkan satu tim kita dan tentunya akan mengurangi rasa kepercayaan orang lain terhadap tim kalian. Nah, ketika melakukan kesalahan ya, maka akui kesalahan itu dengan melakukan komunikasi. Kalian akui misalkan, ya saya salah melakukan ini ya, mohon dimaafkan dan saya akan memperbaiki dan lain sebagainya. Itu harus disampaikan. Dan yang keenam, di sini adalah sebelum menyelesaikan konflik, tentunya adalah berikan apresiasi ya. Jadi teman-teman, namanya dalam tim kita bekerja sama dengan banyak orang ya. Misalkan teman-teman dikasih kesempatan misalkan menjadi ketua atau nggak usah deh ketua, misalkan anggota. Kita harus bisa saling mengapresiasi teman-teman kita yang lain ketika mereka melakukan hal-hal yang baik dan membantu kelancaran dalam suatu acara atau dalam suatu tim. Ya, apresiasi ini nggak semuanya harus pakai uang nih. Aku apresiasi kamu pakai uang sekian. Enggak. Tetapi dengan ungkapan-ungkapan. Makanya tadi komunikasi kita. Misalkan, ih, kamu keren ya. Kamu Tia nih keren banget nih sebagai MC ini sudah membuka kegiatan ini, sudah membangun suasananya lebih enak dan lain sebagainya. Itu bentuk apresiasinya. Jadi ketika orang diapresiasi itu saya yakin deh, siapa sih yang nggak suka diapresiasi ya ketika mereka sudah melakukan sesuatu yang baik. Jadi mau kita sebagai ketua, mau kita sebagai apapun itu, usahakan untuk bisa memberikan apresiasinya dengan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir di sini adalah namanya lagi dalam tim pastinya akan ada masalah-masalah yang hadir ya. Makanya dengan itu kita harus menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. Kuncinya lagi dari mana? Kuncinya dari komunikasi. Nah, bagaimana konflik atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam satu tim itu kita selesaikan dengan kepala yang dingin ya. Kemudian bagaimana kita cari solusinya. Nah, kalau misalkan nih teman-teman berada dalam satu tim, kemudian semuanya dengan punya egonya masing-masing, tidak ada yang mau mengalah, maka teman-temanlah yang harus menjadi penengahnya. Ya, jangan teman-teman malah menjadi orang yang juga menimbulkan api-api yang buat satu tim itu pecah. Ya, karena banyak teman-teman dalam satu tim ya, dalam satu kelompok, mereka pecah. Kenapa? Karena komunikasi yang tidak baik, kemudian juga tentunya dengan tidak ada menyelesaikan masalah yang ada. Nah, itu tadi tentang bagaimana strategi membangun kepercayaan dalam tim dan dengan komunikasi yang efektif. Boleh di next, Kak? Nah, terakhir nih. Jadi, karena tadi ya, saya adalah seorang ketua juga di satu organisasi, yaitu Pelita, kemudian juga seorang guru, dan kemudian juga beberapa kegiatan di luar, yang mana menemui banyak orang, pastinya beda-beda orang, beda umur, kemudian beda jabatan, beda banyak lah perbedaan dengan diri saya. Tapi apa yang harus kita ingat, itu adalah adab. Jadi, siapa yang kita temui itu harus kuncinya pertama adalah adab. Ya, terutama dalam berkomunikasi. Sepintar apapun teman-teman, ya, pintar nih berkomunikasinya, sudah belajar teknik komunikasi, sudah paham ilmunya, tapi kalau tidak punya adab, pasti orang lain kurang percaya, bahkan tidak percaya lagi dengan teman-teman karena tidak adanya adab. Jadi dalam segala hal, teman-teman harus mengutamakan adab karena adab lebih tinggi dari segalanya ya. Begitu juga adab dalam komunikasi. Yang pertama, kalau kita lihat di sini berkaitan dengan adab dalam komunikasi, pertama adalah berbicaralah dengan sopan dan santun. Nih, beberapa keluhan ya, karena mungkin saya seorang guru dan mengajar SMA, saya melihat banyak keluhan dari teman-teman yang pengajar, mereka mengatakan bahwa generasi sekarang itu nggak ada sopan santunnya, nggak tahu caranya ngomong dengan orang yang lebih tua. Nah,
Jadi teman-teman, di sini ada sekitar 17 orang. Saya berharap ya bahwa kita sama-sama evaluasi ke diri kita masing-masing. Apakah kita selama ini berkomunikasinya sudah sopan, sudah santunkah dengan orang lain, atau bagaimana? Ya, karena hal itu sederhana ya, sangat sederhana, tapi banyak orang menyepelekannya. Karena mungkin, oh saya merasa lebih kaya, oh saya merasa lebih pintar. Mereka biasa-biasa saja, maka kalian tidak menggunakan sopan santun, maka itu salah. Jadi kunci dari komunikasi yang pertama adalah punya adab berbicara dengan sopan dan santun. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Tadi, jangan hanya mau didengarkan, tetapi kalian juga harus menjadi orang yang mendengarkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah gunakan kata-kata positif dan bijak. Nah, saat ini media sosial kan sudah luar biasa ya, memberikan pengaruh, baik itu dampak positif dan dampak negatif. Teman-teman juga sering dengar pastinya, sorry ini kalau saya menggunakan kata anjay. Nah, kata-kata itu, ya teman-teman coba pahami lagi, kata-kata anjay itu gimana sih maksudnya, apa sih, dengan dasar apa sih mereka ada. Nah, kalau kita gali dan kita pelajari, ternyata kata-kata itu kurang baik untuk kita gunakan. Apalagi kalau kita menggunakan kata-kata itu tadi misalkan kepada orang yang lebih tua, ya. Jadi coba tuh difilter. Jadi kalau menemukan kata-kata gaul tuh di sekarang tuh hati-hati banget. Karena apa? Karena kata-kata itu kalau diartikan coba lihat bagus atau tidak. Kemudian yang keempat adalah menyesuaikan diri dengan lawan bicara. Nah, ini banyak teman-teman orang yang lebih hebat ya di luar sana, lebih pintar juga, lebih keren. Tapi ketika mereka tidak tahu namanya adab, tidak menyesuaikan lawan bicara mereka, maka mereka akan kalah ya, mereka akan kalah tersaingi dengan orang-orang yang punya adab, punya tahu sopan santun, tahu menyesuaikan diri mereka dengan lawan bicara. Ketika berbicara dengan anak kecil, oh bagaimana nadanya? Ya, maka kita harus menjadi anak kecil juga yang bagaimana bisa lebih dekat ke mereka. Misalkan lagi dengan teman yang sepantaran, oh bagaimana kata-kata yang dilontarkan. Kemudian paling penting banget adalah kepada orang yang lebih tua, bagaimana tadi kita menyesuaikan ya dengan apa yang mereka sampaikan. Selanjutnya, nih, tidak memotong pembicaraan orang lain. Ini sih simple sih sebenarnya, tapi kadang-kadang kita lupa akan hal ini ya, karena misalkan saking serunya nih obrolannya, senangnya kita berkomunikasi misalkan dengan orang lain, kita kadang memotong omongan orang lain. Mungkin beberapa orang tidak masalah dengan hal itu, tapi ada juga orang-orang tertentu yang mereka merasa ketika ada omongan mereka dipotong, maka mereka merasa nggak enak ya. Selanjutnya tentunya adalah jaga bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Nah, semoga next time kita bisa ngobrolin lagi ini. Jadi, ini berkaitan dengan namanya gestur, kemudian apa ya namanya, ekspresi wajah ketika kita berkomunikasi. Itu kalau dipelajari banyak banget teman-teman. Kalian duduknya bagaimana, adab tatanya, kemudian kalian memandang itu bagaimana, melihat mata lawan jenis, mata audiens maksud saya. Nah, itu semuanya ada caranya, ada tatanya, ada adabnya. Kemudian hindari berita-berita kalian sampaikan adalah hoax, dan tentunya yang terakhir adabnya adalah apa yang kalian sampaikan semuanya jujur dan tidak berlebihan. Oke, boleh di next, Kak? Nih, teman-teman terakhir ya. Tidak semua orang pintar bisa menjadi orang sukses, tapi hampir semua orang yang sukses itu pandai berkomunikasi. Ini menurut Irfan Ramli, dan saya juga sependapat dan sangat setuju dengan apa yang disampaikan ya. Coba teman-teman lihat lagi nanti di sekeliling kalian apakah betul atau tidak dengan kata-kata ini. Boleh di next, Kak? Oke. Nah, itu tadi berkaitan dengan membangun kepercayaan ya, membangun komunikasi yang berpengaruh baik di lingkungan pribadi kita secara individu ataupun secara tim dengan memperhatikan adab, tata dan etikanya. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke
Moderator Kak Mutia Ulfa. Baik, terima kasih Kak Irma atas pemaparan materi pada hari ini yang sudah luar biasa ya. Tadi sudah ada tentang tips komunikasi, teknik bagaimana membangun kepercayaan orang kepada kita ketika kita berkomunikasi. Nah, selanjutnya ini pasti setelah panjang banget nih Kak Irma tadi menjelaskan tentang bagaimana komunikasi yang berdampak untuk bangun kepercayaan tadi, pasti teman-teman mungkin ada pertanyaan. Kayak kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih ada bingung atau ada pertanyaan yang sering ketika dialaminya ketika ingin berkomunikasi nih. Boleh mungkin teman-teman menanyakannya kepada Kak Irma. Dan jangan takut untuk bertanya karena ini kesempatan emas ya buat kalian. Di mana lagi kalian mau bertanya ya kalau bukan di sini kesempatannya. Boleh teman-teman? Silahkan yang ingin bertanya. Jangan malu untuk bertanya ya. Kalau malu bertanya nanti sesat jalan. Oke, Kak Mutia. ya. Tadi jaringannya. Oke, Oke. Sambil mungkin nunggu teman-teman yang bertanya, boleh di next kakak operator. Nah, jadi nanti ya berkaitan dengan personal branding yang kemarin kita sudah bahas sama-sama dan juga hari ini tentang komunikasi ya tentang public speaking. Nanti teman-teman ya setelah ini teman-teman nanti punya tugas ya. Kita lihat sama-sama tentang branding teman-teman. Maka diminta teman-teman untuk bikin video perkenalan dengan personal brandingnya masing-masing. Kemarin kan setiap orang punya personal brandingnya masing-masing. Misalkan mau sebagai apa, kegiatannya apa terserah. Kemudian dikaitkan dengan komunikasi. Jadi nanti bikin videonya minimal durasinya 1 menit minimal ya. Kalau bisa lebih lama nggak apa-apa. Kemudian nanti posting boleh di feed ataupun di story Instagram dan jangan lupa tag Banua Leader, kemudian Pelita Tanbu, Muda Banua ID, atau juga bisa juga tag saya Irma Ningsih ya untuk nanti kita melihat bagaimana komunikasi teman-teman dan juga saya mau lihat branding dari teman-teman ya. Itu tugasnya ya sambil nunggu mereka yang nanya. Silakan kamu Tia. mungkin udah ada yang nanya. Tadi kayaknya udah ada yang angkat tangan nih. Siapa tadi ya? Boleh angkat tangan lagi? Oke, siapa nih? Oke, Naila ya. Oke, boleh Naila, silahkan. Dibuka dulu mic-nya. Ya, baik. Terima kasih, Kak Mutia. Baik, Kak Irma, saya mau bertanya tadi tentang teknik dasar komunikasi. Nah, tadi kan yang pertama itu harus informasi yang paling penting disebutkan dulu biar ngomongnya nggak belibet. Misalnya kayak tadi bahas buahnya apa gitu, Mbak, gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh apa perlu ditulis dulu atau gimana, Kak? Apa langsung spontan dari mulut apa ditulis dulu biasanya kalau Kak Irma? Sama ini mau tanya yang membangun kepercayaan dalam tim dengan komunikasi yang efektif. Tadi yang nomor 1 itu komunikasi yang terbuka dan transparannya. Itu yang transparan tuh ya gimana, Kak? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Naila atas pertanyaannya. Biasanya kalau orang bertanya ini pasti dia dengerin nih. Dan ada yang ganjil tuh kayak mungkin akan ditanyakan. Nah, mungkin Naila tadi mendengarkan dan mempertanyakan hal yang menurut dia masih kurang paham ya. Oke, tadi pertanyaan ada 2 pertanyaan ya kayaknya nih masuk tadi ya dari Naila. Gimana Kak Irma? Udah Oke, sip. Siapa tadi namanya? Naila ya? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya.
Mungkin pertama dulu, pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan teknik komunikasi. Ada 3 tuh strukturnya atau unsurnya, dari informasi yang paling penting, kemudian rincian informasi, kemudian ada informasi umum atau lainnya. Kalau ditanya ke saya bagaimana, tergantung. Tergantung keadaan, kondisinya bagaimana. Kalaunya sudah di-prepare jauh-jauh hari, misalkan sudah dikasih tahu, eh, besok atau 3 hari ke depan Irma nanti maju ya ke depan, Irma presentasi atau Irma nanti kasih sambutan dan lain sebagainya. Biasanya saya akan lebih prepare, saya biasanya lebih suka nulis. Nah, tulisan itu biasanya saya tulis dulu di buku saya, nih baik atau enggak tuh urutannya nih. Biasanya kan kadang kita tuh kalau ngomong secara spontan biasanya pasti tadi suka terpuntal jadi bahasa kita tuh. Nah, biasanya saya pasti akan lebih menulis ya kalau sudah di-prepare. Kemudian kadang juga ada satu kondisi yang mana kita diminta secara mendadak. Langsung silahkan maju ke depan, Irma, kasih sambutan dan lain sebagainya. Nah, kalau itu nggak mungkin lagi kita nulis. Bahkan kalau memang bisa menulis, biasanya langsung tulis poin-poin apa yang akan kita sampaikan. Biasanya pakai handphone atau misalkan secara kertas, nih poinnya ini. Nah, itu aja yang ditulisnya. Nggak bisa kita nulis secara lengkap detailnya. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan tadi teknik ya, teknik komunikasi ya yang efektif. Ada namanya komunikasi yang transparan. Jadi komunikasi transparan ini jenis komunikasi yang mana informasi yang kita berikan itu positif. Nah, misalkan teman-teman menyampaikannya juga dengan bahasa yang jelas dan mudah, kemudian apa yang teman-teman sampaikan tuh tidak menyembunyikan apa ya di belakang kayak gimana ya ngomongnya, terbuka secara jujur. Misalkan dalam tim ya, ini lebih ke tim. Kita misalkan posisi saya sebagai ketua di Pelita. Biasanya saya akan lebih transparan kepada teman-teman, tapi biasanya tergantung orang siapa yang saya hadapi. Ketika saya berhadapan dengan bagian inti, maka saya akan lebih transparan detail yang saya sampaikan. Misalkan dari segi pengeluaran dan lain sebagainya akan secara transparan betul-betul disampaikan. Tetapi ketika informasinya akan diberikan, saya akan berkomunikasi dengan orang lain yang mana saya anggap mereka tidak perlu tahu transparannya apa dari organisasi kita, maka itu juga akan dipahami. Jadi transparan ini dilihat siapa yang kita temui gitu ya. Transparan tidak ada yang kita tutup-tutupi seperti itu, Naila. Makasih, Kak. Gimana? Oke, gimana Naila? Udah paham atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham. Tapi ada sedikit, tapi nggak tahu. Oke, apanya tuh? Oke, terima kasih ya Naila atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Kak Irma yang sudah menjawab pertanyaan dan menjelaskan ya tentang apa yang mungkin tadi Naila agak bingung ya tentang transparansi ketika kepada orang lain ya antara orang yang bisa dipercaya mungkinnya sama yang mungkin hanya boleh informasi umum saja. Oke, selain Naila mungkin masih ada waktu nih teman-teman. Boleh mungkin masih ada yang ingin bertanya? Waktunya tinggal sedikit. Jadi gunakan kesempatan ini untuk teman-teman bertanya. Oke, ada yang angkat tangan siapa nih yang cantik? Oke, Najwa, perempuan lagi nih. Penasaran di mana laki-lakinya? Oh, di bawah ya. Oke, boleh Najwa untuk bertanya kepada Kak Irma. Terima kasih Kak kesempatannya. Kak, izin bertanya. Jadi, tadi kan sudah dijelaskan tentang teknik komunikasi. Jadi, kira-kira tuh Kak, ada nggak sih teknik khusus komunikasi tidak hanya efektif secara verbal, tapi juga dengan bahasa tubuh, Kak? Kira-kira ada nggak sih, Kak? Mungkin sekian dari pertanyaan ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya ya. Tidak hanya verbal, tapi mungkin boleh komunikasi efektif melalui bahasa tubuh gitu ya? Najwa ya.
Oke. Kak Irma mungkin Oke. sudah bisa dijawab atau bagaimana? Oke, terima kasih Mutia. Terima kasih Nazwa ya. Mungkin saya akan jawab eh, berdasarkan apa yang saya lakukan biasanya ya. Jadi komunikasi itu nggak sebatas kata-kata yang kita lontarkan, tetapi dari gestur tubuh, dari ekspresi kita tentunya itu juga tentu menggambarkan apa yang akan kita sampaikan. Pastinya ada tuh gestur tubuhnya. Jadi Najwa, kalau nanti dikasih kesempatan ini lebih ke misalkan Pian komunikasi dengan orang ya secara langsung nih lebih enak. Bagaimana gestur tubuh Pian nggak seperti orang yang sedang baris berbaris dengan posisi siap gerak ya. Tapi bagaimana ada gestur-gesturnya. Pertama dari gerakan tangan. Coba dulu dibiasakan nih. Coba ketika sebelum tampil bagaimana tangannya nih. Kedua tangannya itu bisa bergerak sesuai dengan apa yang Pian sampaikan. Jadi jangan sampai tangannya ini ada di belakang dengan kondisi istirahat di tempat, atau di samping, atau bagaimana. Tapi bagaimana ketika Pian sedang berbicara, ini tangan juga bergerak. Karena apa? Ini menampilkan gestur tubuh Pian. Dan ada beberapa ciri khasnya. Coba Pian lihat Jokowi tuh, atau Barack Obama, dia sering menggunakan nih gesturnya seperti ini dengan kedua jarinya. Ketika dia ngomong dengan menampilkan seperti ini, menunjukkan ini sebenarnya sudah adalah gestur komunikasi, penekanan-penekanan. Ya, coba Pian lihat-lihat video-video dari Jokowi, kemudian Barack Obama dan banyak tokoh-tokoh lain juga, mereka sering menggunakan gestur ini karena disinilah penekanan-penekanannya. Jadi itu tadi saya katakan bahwa ada saat banyak gestur yang menunjukkan untuk komunikasi kita lebih enak dilihat orang lain. Seperti itu, Najwa. Baik, bagaimana Najwa bisa dipahami dari penjelasan dari Kak Irma tadi? Bisa dipahami, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga kepada Najwa dan Kak Irma. Oke, jadi intinya tadi ya, kalau sedang berbicara dengan orang atau berkomunikasi, kita harus punya gestur ya, Kak ya. Supaya biar nggak tegang tuh. Nggak mungkin cuma siap gerak ya, tapi juga harus punya gestur ketika berbicara. Atau mungkin misalkan Kak Irma lagi ngajar ya, mungkin kepada muridnya, itu pasti ada gestur ya. Oke, mungkin seperti itu. Oke, selain Najwa tadi, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah ada 2 pertanyaan. Oke, ada lagi nih. Dari Aisyah, dari grup kelompok Ruhui Rahayu nih. Boleh mungkin Aisyah, silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya Waalaikumsalam terdengar? Mohon izin bertanya, Kak. terdengar, Aisyah. Untuk pembuatan video itu batas waktunya berapa hari? Karena kan setiap orang pasti akan membuat narasi tersendiri, mengedit video, dan lain-lain. Dan ada juga yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang memenuhi tugas-tugasnya. Jadi deadline-nya kapan ya, Kak? Itu saja, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Aisyah. Nah, mungkin ini pertanyaan dari banyak teman-teman yang lain juga nih sebenarnya kamu Tia, tapi terwakilkan oleh Aisyah. Oke, tugasnya tadi sampai tanggal 28 Maret ya. Nah, 28 Maret, 5 hari dari sekarang. Saya yakin teman-teman bisa tuh untuk menyelesaikan 5 hari ya, di sela kesibukannya, atau nanti malam kah, atau apa, terserah kalian. Tanggal 28. Nah, mungkin minta tolong kakak-kakak mentor untuk juga mengingatkan adik-adiknya untuk menyelesaikan yang ada ini. Jadi tidak mesti teman-teman harus ngomong, perkenalkan saya misalkan siapa Irma Ningsi, saya sedang kuliah, saya sedang ini enggak juga ya. Bebas kreasikan sesuka hati teman-teman. Saya yakin teman-teman di sini semuanya punya ide-ide. Yang penting apa, teman-teman? Saya mau lihat mengenal kalian dari video itu ya, dengan brandingnya itu tadi, personal branding kalian seperti apa, dan tentunya adalah dari segi komunikasi public speaking kalian. Nah, itu sih.
Oke, terima kasih Kak Irma. Gimana Aisyah, apakah pertanyaan tadi terjawab tentang tugas yang diberikan oleh Kak Irma? Untuk materinya itu yang materi komunikasi hari ini itu kita jabarin semuanya atau poin-poinnya aja atau gimana, Kak? Oke, sip Aisyah. Tidak mesti Pian menyampaikan materi ya. Pian bebas aja. Maksudnya kenapa tadi saya tulis di sini berkaitan materi komunikasi hari ini? Maksudnya gini, prakteknya secara langsung. Kalau teori kan teman-teman sudah dapat semua nih hari ini, ya, sama yang kemarin. Nah, coba dipraktekkan gitu. Nah, dari branding teman-teman, kemudian public speaking teman-teman, komunikasinya percaya diri nggak sih berhadapan dengan kamera nih, ngomong di hadapan kamera gitu dulu. Jadi nggak mesti teman-teman ngomongin materi yang telah dipaparkan oleh Kak Irma, teknik komunikasi ini nggak perlu ya. Bebas apapun yang teman-teman sampaikan bebas ya. Yang penting tidak memberatkan ya, komunikasinya jangan yang berat-berat, santai-santai aja. Atau misal nih, yang simple deh, saya kasih saran nih, misalkan Nia, Nia bikin video dia perkenalan, kemudian dia bercerita tentang dirinya, kehidupan sehari-harinya, atau apapun itu, bebas. Ya, karena nanti yang akan dilihat adalah segi komunikasinya, kata-kata yang dilontarkan, kemudian gesturnya, ekspresinya seperti itu. Oke, gimana Aisyah? Oke, terima kasih, Kak. Jadi kayak misalkan kita cara mempraktekannya ke ke video itu. Oh iya, Kak, terima kasih. Ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin Kak Irma mau melihat kepercayaan diri kalian ketika berhadapan dengan kamera. Mungkin kayak kebanyakan orang berbicara di depan orang banyak atau di depan kamera banyak kata-kata mungkin kayak gitu ya Kak Irma ya. Betul. Banyak berpikir padahal sudah di kamera. Mungkin itu sih sebenarnya. Dan video itu intinya adalah kepercayaan diri kalian ketika kalian berbicara dan menceritakan sesuatu. Sedikit menambahkan kamu Tia. Gimana? Oke. Ini juga berkaitan dengan branding. Jadi kemarin kan kita bahas personal branding ya. Nah, kalaunya tidak percaya diri, bagaimana kita bisa membangun branding kita? Bagaimana orang lain tahu dengan keberadaan kita di dunia ini gitu ya. Jadi percaya dirilah karena apa? Nah, ya. Saya banyak menemui generasi sekarang tadi yang kayak kemarin kita bahas ya. Mereka tidak ada foto profil, tidak ada postingan, story pun ya jarang, 1 tahun sekali mungkin ya, saking introvertnya atau saking privasinya nih. Nah, dengan adanya kegiatan hari ini, ya, saya mau lihat teman-teman itu bisa bangun ya pelan-pelan branding teman-teman untuk bisa dikenal ya. Diingat kemarin teman-teman, personal branding itu bukan ajang pamer ya, bukan juga ajang untuk kita sombong, tapi bagaimana untuk kita memperkenalkan diri kita di halayak umum, dimulai dari media sosial kita dulu. Seperti itu kamu. Oke, gimana teman-teman semua sudah paham dengan tugas yang diberikan oleh Kak Irma tentang membuat video tadi? Oke, mungkin sudah paham ya. Dan mengingatkan kembali, jangan lupa nanti untuk dikerjakan pretestnya dan post-testnya untuk melihat bagaimana perkembangan kalian selama kegiatan ini. Oke, teman-teman. Nanti sambil diingatkan ya di grup teman-temannya atau yang lainnya. Saling mengingatkan dan saling membantu mungkin ya. Oke. Gimana teman-teman semua dengan materi pada hari ini? Apa yang disampaikan oleh Kak Irma bisa dipahami? Insya Allah. Bisa. Ya, semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman semua di sini. Jadi ilmu baru nih ya, Kak ya. Luar biasa sekali dan tentunya mengisi kepada kegiatan Ramadan pada hari ini ya. Nggak hanya mungkin main handphone dan lainnya, tapi ada suatu yang bermanfaat lah, menambah ilmu baru dan suatu hal yang baru ya. Apalagi tentang public speaking dan kepercayaan diri dan kepemimpinan ini luar biasa sekali. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Udah nggak ada ya kayaknya ya.
Dan nggak ada nih kayaknya Kak Irma ya. Oke, mungkin sudah waktunya juga ya. Oke. Saya sebagai moderator, saya mau lupa, mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya minta maaf. Dan mungkin kesempatan lainnya mungkin kita akan bertemu lagi ya, oleh narasumber dan moderator yang lainnya yang luar biasa pastinya. Dan juga terima kasih pada kakak-kakak panitia yang sudah memberikan wadah untuk teman-teman bisa belajar di sini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir di Zoom ini ya. Walaupun lewat virtual tetap ya. Kita merasa dekat dan kenal ya. Walaupun mungkin jauh-jauh nih. Tapi tetap bersyukur sudah bisa bertemu di pada hari ini. Mungkin sekian ya. Terima kasih kepada Kak Irma sebagai narasumber pada hari ini. Pada teman-teman, mungkin saya tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan lainnya. Sampai Waalaikumsalam. jumpa teman-teman semua. Terima kasih banyak kamu Tia dan Yo. panitia. Terima kasih kembali kepada semua teman-teman yang sudah berhadir pada hari ini. Oke, saya kembalikan kepada panitia atau adminnya nih, yang lagi share atau balik lagi ke musiknya nih.